Nah saudara, eh, hari ini saya beri terima the one who has ears had better listen. Saya ambil ketika terinspirasi saudara, ketika satu kali saya nggak tahu berapa banyak saudara yang pernah pagi-pagi buka Alkitab, buka ayat, begitu baca rasanya kita udah sering baca dan udah tahu lah ini ayat mau kemana. Pernah ngalamin nggak saudara? Pernah ya? Terjadi sama saya kemarin saudara. Begitu buka Matius 13, saya buka perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang biji sesawi. Waktu baca kita udah tahu. Jadi saya ngalamin saudara, waktu saya baca Matius 13, saya baca, wah, kayaknya udah tahu, udah ngerti gitu. Taulah kira-kira mau kemana. Sampai satu kali karena mesti ke bengkel, jadi saya banyak waktu gitu. Jadi saya baca lagi, dan waktu baca lagi saya dapetin kebenaran ini saudara. Dan saya berdoa sungguh supaya kebenaran ini memerdekakan kita saudara. Amin. Ya, yuk kita baca sama-sama firman Tuhan Matius 13 ayat yang ke-3b saya, lalu 4 saudara, dan nanti ayat ke-9 kita sama-sama. Matius 13 ayat 3b. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. 4. Lima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. 6. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. 8. 9 sama-sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yang percaya katakan amin. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu, berapa banyak saudara yang waktu baca ayat ini yang muncul adalah kita udah pernah baca, kita udah tahu. Coba angkat tangan. Nah sama ya kita ya, emang satu produk kayaknya ya. Saya waktu baca ini saudara, wah ini mah perumpamaan dari sekolah minggu, sudah tahu ya, sudah paham, sudah ngerti. Setuju ya, kita semua udah tahu ya? Sudah tahu ya? Oke, kalau semua udah tahu, coba saudara cerita sama sebelah saudara, apa yang saudara tahu? Coba, ayo, nggak apa-apa, yuk 2 menit aja, cerita coba. Nah saudara, saya percaya semua kita udah tahu. Ya, ini cerita tentang seorang penabur yang waktu dia mau nabur ke ladang, saudara, sepanjang dia jalan ternyata ada benih yang jatuh ke tanah, ke jalan, ya. Lalu katanya ada burung apa nih? Disebut gak? Hah? Lalu ada burung itu ambil, dimakan oleh burung, ya. Lalu dimakan oleh burung, dan yang sebagian lagi jatuh di tanah berbatu-batu, ya. Dan sebagian lagi jatuhnya di semak, tanah yang ada semaknya. Dan singkat cerita, tidak ada dari mereka yang tumbuh baik, ya. Yang satu sempat bertumbuh tapi nggak bertahan lama. Yang satu lagi juga yang di semak juga nggak bertahan lama dan tidak berbuah, akhirnya mati. Yang bertumbuh adalah yang jatuh di tanah yang subur. Nah saudara, waktu baca ini saya ngerasa Tuhan, saya udah tahu Tuhan. Coba nextnya apa? Lalu jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Tahu nggak tadi kenapa saya suruh sharing berdua? Saya mau pastiin kepada saudara diberi kasih karunia nggak untuk tahu sebenarnya. Tahu nggak? Ayat ini bilang jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah waktu saya baca ini saya merasa
Saya mau udah pasti diberi kasih karunia untuk tahu. Iya dong anak Tuhan. Saudara merasa begitu nggak saudara? Dikasih karunia untuk tahu. Amin? Amin. Waktu saya merasa saya diberi karunia untuk tahu, lalu Tuhan taruh di hati saya, semoga saudara enggak cuma di saya aja. Kamu yakin kamu tahu? Wah, kalau Tuhan udah nanya gitu saudara, saya selalu tuh kalau dalam dialog gitu ya, di hati gitu, kalau ada suara nanya, kamu yakin kamu sudah tahu? Saya tahu pasti ada yang salah. Benar ya? Benar nggak? Suka gitu nggak? Misalnya kita mau lakuin apa, kita wah udah tahu begini, tiba-tiba kayak ditanya, di hati kita ada yang nanya gini, kamu yakin? Wah, ada yang salah nih, ada yang salah. Lalu saya coba renungin lagi ayat ini seharian saudara, ya, tentang murid-murid nanya, Tuhan, kenapa Tuhan bicara pakai perumpamaan, nggak langsung aja? Tuhan bilang, karena untuk kamu sama untuk mereka beda. Kamu diberi karunia untuk mengerti. Mereka enggak. Lalu ayat itu seperti muncul di hati saya kayak gini. Sebuah pertanyaan. Taufik, menurut kamu diberi karunia enggak untuk tahu? Iya dong Tuhan, kan aku anak Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, tapi kok kayaknya kamu enggak ngerti? Saudara pernah ngalamin ini gak saudara? Hah? Berapa banyak saudara yang suka gak ngerti? Tapi saya ngerti Tuhan ayat ini apa. Saya ngerti loh ayat ini apa. Enggak. Kalau orang yang ngerti dan orang yang gak ngerti, pasti tindakannya beda. Setuju ya saudara? Saudara pernah gak? Saya gak tahu saudara pernah jadi, saya pernah jadi murid, tapi belum pernah jadi guru. Ya pernah lah, tapi nggak sampai kayak yang bener-bener ngajar. Nah, waktu saya jadi guru, saya jadi murid, waktu guru ngomong di depan, saya ngerti. Tapi saya nggak lakuin. Pertanyaannya, saya sebenarnya ngerti apa nggak sih saudara? Nggak ngerti. Karena kalau ngerti, saya akan lakuin. Paham ya? Paham ya? Nah sampai sini saya mau tanya, berapa banyak saudara yang sering ngerasa ngerti, tahu, tapi nggak lakuin? Karena Yesus saudara, hari itu Yesus saudara, Yesus berbicara kepada orang-orang banyak pakai perumpamaan. Kenapa? Karena sekalipun Yesus bicara to the point, belum tentu mereka lakukan. Jadi Yesus pakai perumpamaan, terus pakai perumpamaan terus supaya mereka ngerti, saudara. Ya, hanya sama murid-murid aja Yesus ngomongnya to the point. Tapi hari ini kalau kita semua merasa Tuhan suka ngomong, ya, kasih kita pengertian to the point. Pertanyaan yang berikutnya adalah hari ini, apakah kita berubah menurut apa yang Tuhan mau? Ya, pertanyaan ini buat saya sih sebenarnya. Tapi ya karena saya sharing ke saudara untuk kita sama-sama memikirkan perjalanan kekristenan kita. Untuk kita menyadari, jangan-jangan kita sama seperti orang banyak yang hari itu sama Yesus. Mereka dengar pengajaran Yesus dari pagi sampai sore, sampai kelaparan, betul ya. Mereka ikut kemana Yesus pergi, mereka lihat mujizat, tapi ada banyak dari mereka nggak ngerti. Termasuk murid-murid yang hari itu ada sama-sama Yesus. Mereka nggak ngerti, sampai Yesus mati dan bangkit, mereka baru kayak selubungnya dibuka. Setuju ya, Alkitab bilang begitu kan. Nah, waktu saya renungin ayat ini, kayak tuh Roh Kudus bicara halus, lembut gitu. Kamu ngerti nggak? Ngerti sih Tuhan, nih ayat udah sering. Tapi kamu lakuin nggak?
Kamu berubah nggak? Kamu ada di situ nggak? Sebab pengertian yang tidak membawa kita kepada perubahan bukanlah mengerti. Betul ya? Tahu sih gue salah. Ini misalnya contoh. Tahu sih. Kalau ibadah enaknya datangnya nggak terlambat misalnya. Misal contoh aja contoh. Tahu nggak? Tahu sih. Terus kok telat? Ya, karena banyak faktor, Kak. Dari jarak, dari bangun, dari sarapan, dari macam-macam. Tapi sebenarnya mau ngomong apapun artinya kita nggak ngerti. Setuju ya? Paham nggak? Kita nggak ngerti sebenarnya. Misalnya lagi nih misalnya. Tahukah disiplin itu baik? Tahu. Tahukah olahraga itu membuat badan kita sehat? Tahu. Ditanya, olahraga nggak? Enggak sih. Dapat gak nih? Olahraga? Enggak sih. Kan kamu tahu olahraga itu sehat. Kok nggak olahraga? Ya karena males gerak, capek, jadwal padat, banyak yang diurusin. Ya berarti sebenarnya kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Karena understanding yang kita miliki enggak membuat kita jadi doing. Understanding yang kita miliki enggak membuat kita jadi lakukan itu gitu. Mesti ngalamin sesuatu. Kayak kita kan ini saya cerita ya, kayak kakak saya seneng yang olahraganya yang adrenalin, saudara. Naik motor yang di hutan-hutan itu, motor trail gitu ya. Terus, wah pokoknya yang adrenalin lah gitu, yang nyerempet-nyerempet bahaya gitu. Makan juga, wah. Kemarin pasang ring. Padahal kita suka diskusi sih kalau kita family video call gitu. Woi makan dijaga karena ada yang jadi dokter. Dikasih nasihat, nggak boleh gini gitu. Tapi kita nggak berubah. Ya saya sama kakak saya belum sampai tahap berubah. Tapi waktu udah kepasang ring, tiap hari upload makanan berubah loh makanannya. Jadi mengerti betapa menakutkannya kena serangan jantung gitu. Jadi berubah loh saudara. Jadi harus ngalamin baru bisa sampai ke understanding. Tapi kan nggak semua perlu begitu ya. Nggak perlu sampai ngalamin dulu baru kita berubah. Gitu. Nah saudara, waktu saya renungin ini, saya kayak mulai catat-catat. Ada banyak loh ya hal-hal yang kita walaupun secara pengertian kita knowledge kita tahu, tapi itu nggak jadi pengertian yang merubah kita. Hanya baru mengerti, nggak sampai pengertian itu menolong kita untuk mengubah perilaku. Nah saya berdoa saudara, supaya itu hari ini kita mau coba counter apa yang salah dengan kita dalam hidup kita dengan kebenaran, supaya kebenaran itu memerdekakan kita, di counter. Nah ayat 12 berkata gini saudara, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kalau saudara udah punya pengertian itu dan hidup di dalamnya, maka pengertian itu akan Tuhan tambahin sampai saudara berkelimpahan. Amin. Tapi kalau saudara nggak mulai, nggak punya, bahkan sesuatu yang kita anggap sebuah pengertian dan pengetahuan, lama-lama pengetahuan itu nggak bisa memerdekakan kita lagi, karena kita nggak lakukan apapun juga dengan apa yang kita sudah tahu. Saudara dapat gak ini saudara? Ngerti, kita dengar firman, apa kita ngerti, tapi waktu kita ya udah gitu. Ini adalah satu sharing khotbah dari 52 minggu dalam setahun. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Maka kebenaran itu berjalan dengan waktu hanya sebagai pengetahuan, dan saya dulu pernah dengar. Tapi apakah itu powerful dalam hidup kita dan bisa ngedobrak hidup kita? Enggak. Jangan-jangan udah lupa aja gitu saudara. Ya, karena apa?
Kalau kita nggak punya, semuanya diambil. Nah, bagaimana caranya? Apa buktinya bahwa kita itu punya, saudara? Mulailah dari saudara belajar bagikan apa yang saudara sudah dapat. Karena waktu saudara mengajarkan lagi kepada orang lain atau sharing kepada orang lain, itu sama kayak saudara sedang belajar lagi, saudara. Diingatkan kembali. Makin sering saudara sharing, saudara makin sering diingatkan, supaya semakin saudara remah, apa yang saudara remah itu pelan-pelan akan mengubah perilaku. Karena setiap saudara mau langgar, muncul di pikiran. Nggak instan, tapi muncul, ngingetin lagi. Amin, saudara. Jadi, yuk belajar praktekin, saudara. Saudara kalau dapat sesuatu, bagiin, saudara. Mungkin buat saudara, Pak, ini mah nothing lah, kecil, remeh. Tapi belum tentu buat orang yang dengar loh. Buat orang yang dengar itu bisa jadi sesuatu yang sangat memberkati. Saudara nggak pernah tahu. Saudara nggak pernah tahu apa yang Roh Kudus bisa kerjakan dengan segala kesaksian, apa yang kita bicarakan. Saudara nggak pernah tahu Roh Kudus bisa pakai itu untuk mengubah orang lain. Jadi, mari saudara, ayo mulai belajar untuk sharing, belajar untuk berbagi apa aja yang saudara dapat, saudara. Nah, waktu saya dapat ini, saudara, kayak saya akhirnya ngerti, understanding nggak sampai bikin kita jadi doing, itu nothing, saudara, nggak ada artinya. Bener ya? Makanya satu kebenaran mesti diomongin, direnungin, diperkatakan, direnungkan. Walaupun itu belum sampai kita lakukan, tapi itu memang langkah awal. Untuk itu, sebuah kebenaran bisa jadi prinsip buat hidup kita. Takes time, iya, tapi itu akan berhasil, saudara. Itu akan membuahkan hasil. Amin. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, waktu saya renungin ayat ini, saudara, saya berpikir gini, Yesus sama kita mah tidak berbicara dalam perumpamaan, kan? Setuju ya? Saudara dapat firman, saudara saat teduh, saudara khotbah, enggak, bukan dalam bentuk perumpamaan, langsung. Tapi berapa banyak kita, saudara, yang hari ini, waktu kita mengeluh, waktu kita melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita step by step, kita rasanya suka tidak ngerti bahwa Tuhan sedang nuntun kita ke satu titik, ke satu arah. Tuhan lagi menyertai jalan kita, Tuhan sedang proses kita. Kadang-kadang kita nggak lihat. Berapa banyak saudara pernah ngalamin itu, saudara? Kayak, kok gue gini ya? Kenapa ya? Kita melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tapi kita masih suka ngelihat orang lain yang kita pikir kayaknya orang itu hidupnya lebih baik daripada saya deh. Sama seperti waktu Yesus ngomong, bicara sama orang banyak, tapi orang banyak tidak mengerti apa yang sedang Tuhan bicarakan. Saudara bisa nangkep frame ini nggak, saudara? Ada banyak kita, meskipun kita mendengar, wah pokoknya mendengar banyak berita, mendengar banyak informasi, tapi dari semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang terjadi di depan mata kita, enggak membawa kita kepada sebuah pengertian. Semuanya kita lihat kayak, jadi maksudnya apa ya? Jadi mestinya gimana ya? Nah, saya berdoa, saudara, supaya kita bisa lewati step ini kepada step yang membuat kita lebih mengerti Tuhan sedang lakukan apa dalam hidup kita, supaya kita
nggak sama dengan orang-orang banyak yang mereka melihat. Sekalipun mereka melihat, mereka nggak lihat. Mereka tuh ketemu Yesus. Lihat Yesus buat mujizat. Orang yang udah buta dari kecil sembuh. Orang mati bangkit. Tapi mereka nggak bisa melihat bahwa Yesus Tuhan. Nggak bisa lihat loh saudara. Mereka lihat Yesus mengajar dalam kebenaran. Dan Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Farisi. Dia mengajar dengan otoritas dan kuasa. Tapi orang banyak nggak bisa lihat. Tapi hari ini di dalam hidup kita, lewat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apakah kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan? Apakah kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita? Kalau enggak, apa bedanya kita sama orang banyak di zaman Yesus? Waktu saya renungkan ini saudara, saya ngerasa aduh kayak di smash gitu saudara. Karena ayat ini udah sering dibaca, udah sering dengar khotbah dari sekolah minggu juga udah diajarin ayat ini. Tapi hari itu kayak saya ngerti, iya ya, pengetahuan yang nggak sampai kepada sebuah pengertian, dan pengertian yang nggak membuat kita sampai mengubah perilaku kita, itu sebenarnya kita nggak tahu dan nggak ngerti apa-apa tentang itu. Nah, saya hari ini sharing buat kita semua supaya kita yuk sama-sama lebih dalam lagi dalam pengertian kita terhadap firman dan terhadap situasi hari-hari ini, apa yang Tuhan sedang bicara lewat semua kejadian-kejadian ini. Meskipun hari ini nggak lewat perumpamaan, Yesus ngomong kita nggak lewat perumpamaan, tapi tahukah saudara, lewat semua yang terjadi, Tuhan tuh bicara loh saudara. Ya, amin ya. Nah, ayat berikutnya saudara, ayat 19. Ayat 19 adalah Yesus menjelaskan apa arti perumpamaan itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini Yesus jelasin sama murid-muridnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Berapa banyak saudara hari ini merasa saudara seperti benih yang ditabur di pinggir jalan? Ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya waktu saudara mendengar firman, saudara nggak ngerti. Berapa banyak saudara? Dengar, duduk, kita dengar, concern. Pak, saya mah kalau dengar firman mah nggak megang handphone Pak, nggak buka IG Pak, saya mah nggak WhatsAppan, fokus, konsen full. Tapi ditanya, ngerti nggak? Enggak. Ya bisa juga sih yang khotbah bikin nggak ngerti, bisa juga sih. Tapi saya percaya saudara, waktu kita sungguh-sungguh dengar, pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita. Pasti. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, berarti saudara seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Atau gini saudara ngerti, tapi kalau ditanya 3 hari lagi, khotbahnya apa? Lupa Pak, pokoknya yang penting lucu aja. Atau seru aja, atau bagus banget, tapi apa? Lupa. Nah, kalau saudara ngalamin ini saudara, coba menurut saudara solusinya apa? Solusi dari tidak mengerti itu apa saudara? Kan benih yang ditabur di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi nggak ngerti. Menurut saudara kalau orang nggak ngerti solusinya apa? Nanya. Ayo nanya. Bertanyalah. Sampai saudara ngerti. Bertanyalah. Nah ternyata saudara,
Orang yang bertanya merupakan salah satu ciri orang yang haus untuk belajar. Saya pernah ketemu satu orang yang menurut saya, wah ini orang hebat lah, pengetahuannya banyak. Tapi saudara tahu gak kalau ketemu dia saudara? Dia pasti banyak nanya sama saudara. Apa aja dia tanya. Misalnya nih kalau saya ketemu dia ya, kamu hari ini, ketemu dia nih misalnya ketemu, kamu hari ini lagi belajar apa? Kamu gimana sama Tuhan? Usaha kamu gimana? Pokoknya isinya kalau ketemu dia pasti banyak bertanya saudara. Satu kali dia tanya saya tanya sama dia, Kak kalau ketemu kok nanya terus sih? Iya, dari kamu bertanya kamu bisa belajar lebih banyak daripada kamu menjawab. Ya waktu saya bertanya saya emang betul-betul mau siapin waktu untuk belajar sesuatu dari kamu. Dan ini yang kedua nggak enak sih saudara, tapi ya saya ngomong aja. Dan katanya, dari cara kamu menjawab, saya bisa tahu kamu tuh sedang di posisi apa, di situasi apa. Dan saya bisa tahu kalau kasarnya nih kamu tuh ada di mana. Bertanya aja. Jadi kalau saudara misalnya nggak tahu, nggak ngerti, tanya. Tapi jangan yang kedua ya saudara ya. Tanyalah saudara, tanyalah. Tanya yuk, sampai saudara dipuaskan. Sampai saudara dipuaskan. Sampai saudara mantap gitu. Tanya saudara. Amin. Nah, bertanya saudara. Saudara tanya, saudara kejar, cari tahu. Itu berarti menunjukkan bahwa saudara itu haus. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kerajaan Allah. Saudara akan dipuaskan. Nggak akan ada yang sia-sia. Amin. Nah, yang kedua saudara, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wih, kalau udah dengar firman khotbah, wah happy, kayaknya dapat pewahyuan baru, antusias. Tapi katanya ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, dan orang itu segera murtad. Dalam banyak terjemahan kata murtad itu mengundurkan diri, nggak jadi, kayak aduh nih firman nggak applicable banget, nggak bisa lah, dia mundur. Dan benih itu mati akhirnya, nggak bisa sampai dia berbuah. Nah saudara, berapa banyak saudara yang seperti ini? Tapi kalau kita hidup seperti ini, akhirnya seberapa banyak pun yang kita dapat, enggak jadi apa-apa kan? Sama kayak orang-orang banyak yang dengar Yesus berbicara itu kan, ujung-ujungnya kan. Nah, menurut saudara apa solusinya dari tanah yang berbatu, saudara? Nah, saya tuh rindu waktu saya nungguin, yuk kita, wah, aku tanah berbatu nih. Solusinya apa ya? Kita pikirin, ditabrakin gitu, dilakukan solusinya supaya kita menjadi dari tanah yang berbatu menjadi tanah yang subur. Karena batu-batunya diangkat, saudara. Nah, batu itu bicara apa, saudara? Nah, satu kali saya baca buku Transformasi Hati, batu itu berbicara tentang pengalaman kita di masa lalu, trauma kita di masa lalu, yang membentuk kepercayaan yang salah dalam diri kita. Saya banyak banget. Saya nggak tahu saudara gimana. Jadi saya pikir waktu saya dapat ini, saya pengenlah pelan-pelan bersihin, diangkat pelan-pelan. Nah kalau saudara punya, yuk diangkat saudara, dibersihin. Saudara harus cari tahu apa aja sih kepercayaan kita yang salah, apa aja sih trauma kita, kegagalan kita yang bikin kita tuh kalau kita dengar firman seneng, waktu kita mau jalanin kayak kita berhadapan dengan trauma kita di masa lalu, kita kayak berdoa, bergumul untuk kita menang dan angkat trauma itu, saudara. Jangan di freeze, jangan dibiarin, jangan kita, aduh, ayo saudara. Sebab kalau enggak, kita enggak akan kemana-mana. Yang endingnya kita sama seperti orang-orang yang dengar ketemu Yesus di zaman itu. Dengar semua, lihat banyak, tapi enggak kemana-mana. Enggak
kemana-mana. Amin. Saudara, nangkep ya. Nah, yang terakhir saudara, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Wah, mantap. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga firmannya nggak berbuah. Tumbuhannya ada, tapi nggak hasilkan buah. Firman itu jadi pengetahuan, tapi nggak berbuah. Apa yang firman itu tertanam di hati kita, tapi nggak bisa dinikmati oleh orang banyak. Kita cuma tahu, oh aku tahu nih kebenaran ini, tapi nggak ada buahnya. Bertumbuh ya, berbuah enggak. Ayatnya bilang gitu. Nah, kenapa? Karena waktu dia mau berbuah, ada ketakutan-ketakutan, ada tipu daya yang bikin akhirnya mati itu firman pelan-pelan. Nah, berapa banyak saudara yang ada di sini saudara. Nah, coba saudara cek, kalau khawatir itu khawatir apa sih? Misalnya khawatir masa depan nggak bisa makan, nggak bisa hidup layak. Saudara cari firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa tentang makanan, pakaian, dan kebutuhan saudara sehari-hari. Misalnya saudara khawatir tentang apalah, saya nggak tahu. Tapi di Alkitab itu pasti ada jawabannya saudara. Nah, saudara temukan jawabannya lewat perenungan, lewat penggalian saudara sama firman. Penggalian. Nah, yang kayak gini saudara, nggak bisa kita cuma dengar khotbah, tapi saudara harus bergumul di dalam saudara ketika sama Tuhan. Dalam perenungan saudara, di dalam firman, saudara harus bergumul sendiri, temuin sendiri. Amin saudara, temuin sendiri saudara. Ya, ayo. Nah, itu menurut saya solusinya dari semak duri. Nah, tapi apa? Hanya saudara yang bisa temuin. Di dalam ini apa sih saudara? Ya, saya juga banyak banget kekhawatiran. Lihat harga-harga barang naik, anak masih pada kuliah, belum bisa cari uang sendiri. Lihat pengeluaran, makin hari inflasi apa, iya khawatir. Tapi di samping kita berusaha, tapi saudara harus menang dulu dari kekhawatiran itu. Caranya saudara baca Alkitab, cari, renungin, terus sampai saudara punya iman yang mengalahkan kekhawatiran saudara. Amin. Nah, ini yang terakhir dari yang terakhir saudara. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Mengerti, punya understanding. Karena dia punya understanding, maka ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Nah, bagaimana dari mengerti bisa jadi berbuah? Yohanes 8 ayat 31 bilang gini saudara. Kemudian Yesus berkata pada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya. Yang sudah percaya, berarti orang-orang Yahudi udah punya understanding kan. Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian adalah sungguh-sungguh pengikutku. Maka kalian akan mengenal Allah yang benar. Oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Saudara, waktu saudara tahu, percaya Yesus dan ikutin ajarannya, lakukan. Walaupun kelihatannya mustahil, saudara terus lakukan. Maka waktu saudara melakukan, saudara akan lihat, ketemu dengan Allah yang benar, katanya saudara. Jadi sesuatu yang benar kalau cuma dipikirkan, enggak akan terbukti bahwa itu benar. Cuma di pikiran aja. Kenapa enggak terbukti? Tapi waktu saudara praktekin, saudara akan mengalami bahwa kebenaran itu, ini benar-benar benar loh. Allah menyertai. Bahkan hal-hal yang mustahil yang firman Tuhan katakan, waktu dipraktekin ada penyertaan Tuhan loh. Dan itu yang membuat kita mengenal Allah yang benar. Amin. Allahnya bukan cuma di awang-awang, Allahnya bukan cuma kata orang, Allahnya bukan cuma kata pendeta, tapi Allahnya hidup bersama saudara setiap hari. Setiap hari waktu saudara praktekin, saudara ngalamin mujizat, dan saudara akhirnya, oh iya, ini benar. Dan karena saudara ngalamin benar, ngalamin mujizat,
saudara dibebasin dari kekhawatiran, dari trauma. Kenapa? Karena saudara mengalami bahwa memang Allah benar, hidup, firman-Nya berkuasa. Amin saudara. Ini kayak gini ya. Aduh, khawatir masa depan. Khawatir masa depan. Gimana ya? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut akan apapun juga, tapi nyatakan di dalam doa dan permohonan. Amin. Sebab Bapa tahu apa yang kamu perlukan. Pakaian, makanan, minuman, Bapa akan sediakan. Apa benar? Waktu saudara imani dan saudara lakukan bagian saudara, waktu saudara lihat ada Tuhan, ada kehidupan yang Tuhan cukupin dari waktu ke waktu. Nggak banyak tapi cukup aja, cukup aja. Saudara akan bilangin, iya ya bener ya. Udah 3 bulan nih lewat, 6 bulan lewat. Lama-lama kekhawatirannya patah nggak saudara? Patah saudara. Patah. Saudara dibebaskan dari kekhawatiran. Dan setiap kekhawatiran itu mau masuk lagi dalam hidup saudara dengan problem yang mungkin lebih besar dan lebih besar. Waktu saudara praktekin ini, saudara akan lihat di masa lalu di mana Tuhan menyertai saudara dari waktu ke waktu. Patah ini saudara. Saudara dibebasin. Saudara sebagai orang Kristen yang bukan Kristen katanya, tapi Kristen yang ngalamin Tuhan. Amin. Nah saya berdoa saudara, supaya ayo kita praktek sama-sama yuk. Praktekin sama-sama. Supaya kita bukan hanya orang yang mendengar dan melihat, tapi tidak percaya. Nah, jenis apa saudara? Jenis benih yang jatuh di pinggir jalan, solusinya nanya. Saudara punya batu-batu, temuin batu-batu itu apa saudara? Dibajak tanah hatinya. Kalau ketemu disingkirin, ketemu disingkirin, ketemu disingkirin. Kalau kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang. Izinkan orang ngasih tahu blind spotnya apa, biar disingkirin. Kalau saudara punya kekhawatiran, ketakutan, izinkan saudara baca firman dan biarin firman itu menerangi. Terus praktekin saudara, sampai kebenaran itu mematahkan semua ketakutan, kekhawatiran, semua. Terus karena itulah perjalanan kekristenan. Amin. Ya, saya berdoa saudara supaya kita semua ngalamin kebenaran ini. Mari kita datang sama Tuhan, kita tentukan kepada